195. Ahbabi la ra'ya lahum. Kekasih-kekasihku tidak punya pendapat apapun. Kekasihku kalau ditanya bagaimana menurut Pak Kiai, orang ngerti. Jantan kumaha Pak Kiai tenyaho. Lantas teterang tu semerep ora paham, ora ngerti, ya embuk. Kekasihku selalu mengatakan tidak tahu, tidak punya pendapat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Enggak tahu. Mengapa demikian? Li'anna ya la ra'ya lahum li'annahum yatrukunal ikhtiyara li, karena mereka menyerahkan hak pilihnya kepadaku. Pujare Gusti Allah. Silakan pilih yang mana. Ya Allah, silakan engkaulah yang memilih. Biar aku terima beres apa adanya. Semua apa saja yang akan dilakukan selalu minta Allah yang memilihkan. Mana yang terbaik. Mau kawin, ada calon dua. Yang satu namanya Juleka, yang satu namanya Kasana. Sok milih, kata. Nggak bisa milih. Nanti saya minta tanya sama Allah dulu, biar Allah yang memilihkan mana yang lebih baik. Apa Juleka, apa Kasana. Aku tidak melihat Juleha sholatnya rajin, Kasana kadang-kadang sholatnya dogjeling. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Tapi Kasana sarjana S2, Julehanya SMA. Kalau masalah kulitnya putih Hasana, Juleha manis. Nah, wong ireng aja salah. Anget wong ireng. Lu ngados iya. Baka putih mah anyep. Nah, semua punya kelebihan kekurangan. Aku tidak bisa memilih. Nanti aku nanya kepada Allah untuk dipilihkan mana yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik itu dalam bahasa Arabnya adalah khairun. Jadi khairun itu adalah af'alut tafdil, ismu tafdil. Khairun itu hasanun baik. Kalau ahsanu lebih baik. Tapi khairun sudah langsung bimana tafdil, lebih baik. Hadza khairun min hadza. Hadza ahsanu min hadza. Jadi tidak perlu wajan af'al, ahsan, akbah, atwal, aksar dan sebagainya. Lebih khair itu sudah yufidu makna tafdil dimniyan, lebih baik. Nah, dari kata khairun tuh lalu diikutkan wajan ifta'ala menjadi mana khairun wajan ifta'ala diikutkan wajan ifta'ala. Khairun diikutkan wajan ifta'ala menjadi ikhtayara. Ikhtayara. Ifta'ala. Kemudian dapat i'lal lagi ikhtayara menjadi lalu ubdilatil ya'u alifan menjadi ikhtara. Masdarnya ikhtiyar. Nah,
Ini adalah konjugasi dalam bahasa Arab. Ikhtiar itu dari khairun, artinya mencari mana yang lebih baik. Ikhtiar itu menanya atau mencari mana yang lebih baik. Tapi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ikhtiar itu usaha. Ya tawakal mah tawakal, tapi kudu ikhtiar ora. Tawakal mah tawakal, tapi ya kudu ikhtiar ora. Dari wong bapaknya di mana ora ya. Kita tak bapak kita tepat ikhtiar pendingin. Nah bakal gagal ya wis kurang pilihan Tuhan juga kan gitu. Ikhtiar itu milih. Kalau usaha dalam bahasa Arab itu namanya kasab. Kasab itu usaha. Kalau ikhtiar memilih yang lebih baik. Nah, oke. Kemudian ketika kita bertanya kepada Tuhan, ya Allah, mana yang lebih baik? Mencari mana yang lebih baik. Ghafara mengampuni, istighfara meminta ampun. Khairun adalah lebih baik. Diikatkan wazan istaf'ala li talab. Jadi istakhara. Istakhara. Jadi istakhara. Akhirnya menjadi sholat istikhara. Sholat isinya bertanya kepada Allah mana yang lebih baik. Ini kalau nggak diurin nggak paham-paham. Ikhtiar, istikharah, khair dan sebagainya. Itu adalah konjugasi seperti itu. Jadi artinya kita dari dulu diajarin oleh Nabi kita, kamu kan tidak tahu, yang maha tahu adalah Allah. Maka cobalah bertanya kepada Allah, minta dipilihkan mana yang terbaik. Jadi kebiasaan sholat istikharah, bertanya kepada Tuhan tentang mana yang lebih baik, itu ternyata hanya dilakukan ketika menyangkut persoalan jodoh. Kalau mau kawin baru istikharah. Kalau bikin rumah, mau buka warung, mau menitipkan anaknya mondoknya di mana, istikharah enggak? Enggak juga. Jadi istikharah adalah doa kawin gitu. Ya inilah makanya kita berteman juga sama, partner bisnis istikharah, ya Allah, ada orang nawarin modal dengan bagi untung seperti ini. Soal istikharah baik atau tidak? Mau pindah rumah, nanya sama Allah bagus atau tidak? Kan begitu. Ternyata Allah tidak pernah ditanya. Seumur hidup hanya sekali Allah ditanya waktu akan kawin. Jujur, iya nggak begitu tuh? Terus kena. Wis aja letak Gusti Allah maneh masa baru Gusti Allah mah. Masih baru kasira. Gitu. Menganggapnya aku lebih tahu dari Allah seperti itu. Nah, kalau orang merasa dirinya paling tahu, itu bahasa Jawanya wong adag udug. Ngerti adag udug? Sok tahu semua tuh adag udug gitu. Iya, jadi sikap adag udug tuh jangan sekali-kali kau perlihatkan kepada Tuhan. Ya, kekasihku itu tidak pernah punya pendapat baik atau buruk bagaimana, enggak. Karena apa? Mereka menyerahkan hak pilihnya kepada aku. Jadi apa saja kalau ditanya, bagaimana Bapak mau jadi camat di Sukagemiwang atau camat di Sukra? Bapak Bupati, terserah Allah saja, bukan terserah kamu, terserah Allah saja.
terserah Bapak saja. Kalau terserah kepada atasan, kamu dengan mudahnya mengucapkan, betul nggak? Tapi begitu terserah Allah, alot ngomongnya. Iya tak boleh? Iya tak boleh? Kita mah pujara Gusti Allah bahaya bobat. Barangnya manolak kiraku. Gitu ya, mungkin mbak ujung insya Allah, maknanya ora teka. Ya insya Allah itu ada alasan untuk menolak, insya Allah, insya Allah. Padahal maksudnya adalah apabila Allah berkehendak. Menapa Gusti Allah ngerasa akan, insya Allah, insya Allah. Nah insya Allah menjadi alasan untuk tidak datang itu insya Allah semuanya. Jadi sehari-hari ucapan-ucapan kita ini selalu menunjukkan bahwa seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil keputusan sendiri, kita langsung mengeksekusi dan kita menanggung segala resikonya, dan Allah tidak pernah hadir di dalam hati kita ini. Enggak hadir kok. Ya, sudah selesai. Apakah seperti itu beragama? Ya, seperti itu beragama. Apakah seperti itu bertuhan? Tidak. Bertuhan tidak seperti itu. Bertuhan adalah ketika memposisikan Tuhanmu sebagai segalanya, yang maha mengetahui, yang maha pengasih, maha penyayang, maha mendengar, maha melihat, yang sembelba maha. Tempat segala dambaan hatimu, kadingal mesira, kolokane sira, ya, segala sanjunganmu, segala keluh kesahmu, semuanya hanya kepada Tuhanmu. Itulah manusia yang bertuhan. Kalau beragama masih penting sholat 5 waktu boleh tinggal, anak-anak duit lunga, kaji, terus panen bayar, zakat, bulan puasa ya, puasa, ya itu beragama. Iya kan? Sudah. Saya dengan pasti Anda Muslim. Tapi untuk mengatakan Anda mukmin, entar dulu. Belum tentu engkau beriman. Dengarkan baik-baik. Engkau Muslim, aku yakin. Karena kau lakukan. Yang ngajinya wakal, sembahyangnya wakal, puasanya wakal, iya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, ya. Habis panen zakat, sudah pernah naik haji, sudah Anda Muslim, saya akui. Tapi apakah Anda mukmin? Entar dulu. Karena Allah juga mengatakan walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Islam mah Islam, tapi iman belum masuk ke dalam hati mereka. Shadaqallahul azim. Jadi orang yang bertuhan secara spesifik, orang yang sudah menyatakan dirinya mencintai Allah dan sudah dinobatkan oleh Allah dia adalah kekasihnya, maka akan menyerahkan hak pilihnya kepada Tuhan. Mana yang baik terserah Allah. Selesai. Tetapi di berbagai kitab-kitab agama, dan itu biasanya kitab fikih, selalu mengatakan ikhtiar itu wajib. Wa yajibu alaihil ikhtiar. Tapi bagaimanapun juga ikhtiar kan wajib. Oke, kalau memang putusan fikih ikhtiar itu wajib, lalu saya dipaksa suruh memilih, oke. Lalu setelah itu, oke, Anda harus ikhtiar, oke, wajib, oke, ikhtiar. Lalu ketika mereka bertanya kepadaku, apa pilihanmu? Ya kan begitu? Maka akan kujawab, aku memilih untuk
tidak memilih, biarkan Tuhanku yang memilih. Selesai. Makasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.